Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 7 April, jam 2:32 sore di New York. Kita lihat beberapa hari terakhir ini market itu hancur-hancuran karena, eee, tarif ya, akibat perang tarif yang diberlakukan, eee, oleh Presiden Donald Trump yang sangat mengejutkan dunia perdagangan karena tarif itu dinilai sangat-sangat, eee, merugikan ya, dan itu akan bisa memicu perang tarif karena saling membalas. Hari ini Uni Eropa udah pasti membalas, Cina pun juga sama, sudah pasti membalas. Akibatnya kalau Anda lihat, ya tadi pagi waktu saya ya, ya Anda lihat indeks Asia hancur semua, Nikkei turun 7%, S&P turun 4%, Shanghai turun 7%, ya Shenzhen turun 9,6%. Hang Seng turun 13%, edan ya, edan bener. Kospi turun 5%, Indonesia masih berbuka, ya ini masih besok pagi baru buka. Lalu kemudian, dan seterusnya lah ya, Anda lihat Eropa pun juga sama hancur-hancuran, FTSE, ya kemudian Euro Stoxx rata-rata semuanya turun 4%, kemudian Inggris punya, apa, indeks juga turun, Selerdach Jerman, ya ini turun juga 4%, penurunan 4% itu sangat-sangat gila. Ya, nah, tetapi saya punya pemikiran yang sedikit berbeda karena saya bukan seorang trader, sehingga saya lebih berpikir untuk mencari barang ya. Jadi kesempatan ketika market turun seperti ini adalah kesempatan kita untuk membeli. Mari saya akan tunjukkan seberapa gila S&P itu turun. Ini adalah ETF-nya. Ya, jadi kalau Anda lihat ETF-nya S&P, ya Anda lihat di sini, wush, ini turunnya udah ngawur ya, udah ini udah dalam banget gulanya. Ya hanya dalam waktu singkat ini penurunan cukup dalam. Dugaan saya ini sudah menemukan bottom ya, 480 ini sudah bottom. Hari ini kalau bisa close di atas 500, ini berarti sudah, ya sudah signal positif lah ya. Bagi saya ini sudah cukup oke. Nah, ini adalah waktu yang paling tepat, saya tidak kulak hari Jumat, tidak kulak hari Kamis, enggak, tapi saya kulaknya di hari ini. Jadi saya buat video ini agar teman-teman bisa melihat, nih sengaja saya buka agar kelihatan tanggal 7 April jam 2:35. Ya, jadi ini ada tanggalnya, silakan Anda lihat S&P sekarang masih open, adanya di SBY-nya ada di 506,63. Ya, jadi ini adalah saham yang saya kejar ya. Jadi agar teman-teman bisa nyatet ya. Menurut saya ini sudah cukup bottom ya. Jadi yang saya lakukan sekarang saya main yang umum-umum aja, nggak ngejar beberapa, apa, tidak ngejar beberapa saham, kita mulai dari indeksnya aja dulu. Ya dari ETF-nya dulu. ETF yang nomor satu yang saya beli tentu saja adalah SPY. Ya, tadi pada saat 400 something saya beli, udahlah jangan lihat tadi lah ya, anggaplah sekarang aja lah, Anda boleh lihat. Tapi orientasinya kita main jangka panjang ya, tidak main jangka pendek. Jadi kalau misalkan besok pagi ternyata harganya turun, ya saya happy, saya makin happy. Kapan lagi kan saya bisa dapat harga S&P? Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya harga S&P ini sudah kembali lagi ke zaman tahun 2024 Januari. Coba lihat nih sini. Ya, jadi ini sama seperti kurang lebih sekitar tanggal 1 Februari tahun 2024. Ya, jadi ini sudah 1 tahun, 1 bulan yang lalu, jadi seolah-olah seperti misalkan ada teman saya nih beli S&P di harga sekian, lalu kemudian dia jalan nggak dilepas karena main long term, lalu kemudian bruk, tiba-tiba hancur lagi. Sekarang, wah kapan lagi saya bisa dapat S&P dengan harga semurah ini? Karena saya percaya bahwa in the long run S&P pasti akan naik. Ya, jadi S&P adalah ETF pertama yang saya beli. Silakan Anda catat angkanya, silakan Anda catat tanggalnya. Ya, jadi ini kan nggak mengada-ngada. Emang beginilah apa adanya. Jadi bukan nanti market naik lalu kemudian saya ngaku-ngaku, enggak ya. Silakan Anda catat ini S&P. Oke. Nah, sekali lagi saya tidak rekomendasi apapun ya, teman-teman. Saya cuman sharing apa yang menjadi pendapat saya, apa yang menjadi trading saya. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk ikutin saya, jangan. Ya, karena investasi itu tidak untuk semua orang. Apalagi kalau Anda sekarang tidak tahu caranya mengatur finansial, ya nanti justru malah investasi dijadikan alat untuk get rich quick. Ya, akibatnya Anda malah semakin terpuruk. Belajar ilmunya dulu. Ya, jangan asal masuk. Karena kalau Anda asal masuk, nanti ujung-ujungnya malah Anda jadi terjebak. Kalau sudah terjebak, nanti Anda tinggal cari kambing hitam. Oh, gara-gara ikut Pak Irwan, saya jadi rugi. Gitu ya. Oke, catat aja buat happy-happy. Ya, ETF pertama yang saya ambil adalah SPY. Kemudian
ada lagi ETF yang berkaitan dengan SPY, namanya adalah SPXL. Saya juga ambil SPXL ini tadi ketika harga di bawah 100, bagi saya, wah ini sudah menggiurkan sekali. Saya sudah nafsu banget ngejar ini. Apa bedanya SPY dengan SPXL? Kalau SPXL, dia mainnya 3 kali bull shares. Jadi mainnya ada 3 kali, lebih banyak. Jadi ini pulanya 3 kali pergerakannya. Kalau turun ya kali 3, kalau naik ya kali 3. Ya jadi ini lebih berisiko, yes, tapi karena sudah market saya anggap sudah cukup ekstrim, cukup bottom, saya juga selain membeli SPY untuk investasi long term, saya juga mainkan SPXL untuk leverage saya. Jadi saya tidak menggunakan future, enggak. Ya, saya tidak main margin, ini adalah leverage-nya, jadi saya pegang barang, tidak main margin. Jadi kalau uang saya habis ya kalau ini jadi nol. Ya jadi harganya sekarang ada 102,40, anggaplah gitu ya, saya jadi pula di bawah 100, tapi anggaplah sekarang lah, catat aja sekarang, 102,54 Anda boleh catat. Oke. Dan kemudian ada satu lagi sektor yang saya ambil adalah SMH. Ini adalah ETF semiconductor. Ya, saya percaya bahwa semiconductor adalah bidang yang sangat-sangat vital. Ya. Jadi ini adalah sektor yang paling banyak diperebutkan. Inilah kenapa alasan Cina mau merebut Taiwan. Ya, karena di Taiwan ada TSM, rajanya semiconductor. Ya, dan semiconductor ini semua segala macam, mau AI lah, mau segala macam yang berbau komputer segala macam itu gak akan bisa gerak kalau gak ada semiconductor. Ya ini merupakan bisnis masa depan yang gak ada matinya. Saya nggak beli sahamnya, saya beli ETF-nya. Ini adalah ETF-nya namanya SMH. Anda boleh catat ini angkanya. Ya ini menurut saya cukup menarik. SMH ini sangat-sangat menarik. Nah saya tidak membeli SMH-nya, enggak. Saya lagi-lagi membeli leverage-nya. Yang saya beli adalah leverage-nya, kodenya adalah SOXL. Ini 3 kalinya SMH. Ya, sehingga sekali lagi saya tidak menggunakan leverage, tidak main margin, tapi saya menggunakan ETF-nya, ETF leverage-nya bull 3 kali shares, ya bull 3 times shares. Nah, ini yang sangat berisiko tentu saja, tapi saya tahu resikonya, at least saya pegang barang. Jadi kalau naik kali 3, kalau turun kali 3. Simpen ya, dan Anda boleh lihat di sini angkanya 9,54 ya, tadi saya kulak di bawah 9, it's fine, anggaplah 9,50 something. Ya, udah. Anda boleh catat ini adalah ETF yang saya beli. Ya, ada beberapa saham tapi tidak saya sharingkan. Saya mau sharingkan cuma 3 ETF ini. Silakan teman-teman catat aja, jangan percaya. Kalau teman-teman tahu caranya main ya silakan boleh coba dikit-dikit. Tapi kalau misalkan nggak tahu, nggak punya ilmunya, udah buat nontonan aja, buat happy-happy aja. Ya, prinsipnya cuma satu. Ketika semua orang ketakutan, saya makin berani. Saya ikut pendapat dari Pak Warren Buffett. Ya, jadi ketika semua orang ketakutan, saya makin berani. Ketika semua orang optimis, saya makin takut. Ya, itu aja. Ya, jadi kalau misalkan kemarin ketika SBY Anda lihat di sini, wah ketika tembus all time high, Anda lihat semua berita itu isinya bagus semua, ya nggak ada yang jelek, beritanya bagus semua, S&P akan ke sini, tiba-tiba sekarang rontok, udah bilang ini mau terjadi resesi lah, yang mau terjadi krisis ekonomi besar lah, mau jadi perang dunia ketiga. Sekali lagi saya nggak tahu teman-teman. Jangan dikira bahwa saya tahu bahwa market akan turun seperti ini. Saya yakin nggak ada seorang pun yang tahu, ya. Nggak ada. Apakah Pak Irwan bisa memprediksi 3 hari sebelumnya? Enggak. Saya nggak tahu, teman-teman. Mungkin pakai teori A, teori B, teori C, lihat bintang-bintang di langit, atau mungkin Anda lihat technical, atau Anda lihat cycle, whatever lah ya. Intinya nggak ada yang tahu. Ya, saya pikir bulan April itu adalah bulan yang bagus. Ya, karena April itu biasanya market akan naik. Tapi buktinya ternyata malah rontok sekarang. Ya, ada beribu-ribu macam faktor yang bisa menyebabkan market naik atau market turun, dan mustahil bagi kita untuk bisa kontrol satu persatu, nggak bisa. Ya, jadi ini sangat kompleks dan ini yang terjadi. Ya, saya ingin membawa persepsi lain bagi teman-teman bahwa intinya adalah ketika market turun seperti ini adalah peluang besar untuk kita entry. Pembelajarannya adalah satu. Ketika semua orang takut, kamu beranilah. Ketika semua orang berani, ya kalau sudah mulai sosmed sudah dipenuhi, ya mendadak semua orang jadi ahli, ya mendadak semua orang jadi wah bisa memprediksi saham, cari uang gampang, segera kabur. Ya itu pertanda market sudah mau crash. Kita nggak pernah tahu. Tapi ketika orang optimis, kita kabur. Tapi seperti sekarang ketika semua orang
pesimis, ya, saatnya kita cari uang. Indikatornya adalah lewat VIX. Ya, ketika VIX sudah masuk level di atas 40, waduh, ini saatnya kita all in di dunia saham. Ya, silakan Anda cek sendiri teman-teman. Jangan percaya omongan saya, sekali lagi ini bukan rekomendasi, saya nggak tahu market mau naik atau mau turun, apakah ini bottom apa enggak saya nggak tahu, tapi paling tidak per hari ini saya tergiur untuk ikut memborong, minimal saya borong dari ETF indeksnya dulu. Semoga bisa memberikan insight, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.